kalau ada 2 gelas, yang satu berisi madu, yang satu berisi racun, dihadapkan di depan ibu, ibu pilih di madu atau di racun? Ayo jawab. Kalau ada 2 gelas, satu berisi madu, satu berisi racun, dihadapkan dan harus memilih, ibu pilih di madu atau di racun? Ketawa. Dendak kalau debat di madu dendak, di racun dendak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan lampu yang itu, cahayanya. Ngantuk belum, Bu? Lanjut apa tidak? Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam saya doakan semuanya naik haji. Berapa kali aminnya? Daun salam, daun. Yang tidak jawab salam saya doakan ibu-ibu suaminya kawin lagi. Amin apa tidak? Tahu bapak-bapaknya. Ya. Doakanlah. Daun salam, daun katu. Yang jawab salam saya doakan supaya tidak buntu. Cepatnya nih kalau berkaitan dengan duit ya. Ya, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz dan tokoh agama yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya hadir ya. Yang mana Kepala Desa? Ya, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Qamar Desa Fajar Bulan beserta seluruh perangkat atau pengurus panitia pada pelaksanaan peringatan hari besar Isra wal Mi'raj yang kami hormati, serta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian yang hadir malam ini, yang insya Allah kehadiran kita semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu, ada yang kenal tak dengan aku nih? Saya terakhir ngisi 1 tahun yang lalu. Waktu itu diundang dalam pengajian BKMT kecamatan ya, Fajar Bulan di Desa Kutagayu Darat, Isra Mi'raj juga. Masih ada yang ingat? Aku nih sebenarnya cuma kita jarai sinilah. Itu babangku baju biru, Pak Madnur. Talang Pisang jarai. Tinggal di kota Palembang, keseharian di kantor Kuah Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Saya punya majelis taklim
barangkali ibu yang kepingin hadir setiap hari Sabtu dan Minggu akhir bulan. Kalau Sabtu malam Minggu itu di Musolah Al-Fat Desa Sadan Kecamatan Jarai. Kalau Minggu di Desa Kapitan jam 1 siang. Sudah 1 tahun berdiri ya. Kalau rindu channel YouTube saya Ustadz Herwansa Sarjana Sosial Islam. Burung peletuk depan pintu, mata ngantuk, kopi kita memang belum metu, Bu. Aku tuh lebih baik jujur baik, kan hujan dingin kan. Kue bulu berlapis-lapis Ustad, kopi belum metu, gula kita habis. Aku dinyindir Pak nyingkong Pak ya. Cuman kalau setelah acara ya. Alhamdulillah, syukur malam ini kalau kata Pak Kades atau Ketua Panitia Masjid tadi menyampaikan, kita harus bersyukur Allah kasih kesehatan dan kesempatan. Saya tambah, kita harus bersyukur Allah kasih iman, Allah kasih Islam, Allah beri kesehatan, dan Allah beri kesempatan. Ada berapa, Bu? 4. Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah beri kesempatan kepada kita. Ada berapa? 4. Kita yang hadir malam ini Allah beri 4 ini, Pak. Coba kalau kita kurangi 1 dari yang 4 ini, kita berhitung saja. Ada orang yang beriman, beragama Islam, sehat badannya, tapi tidak punya kesempatan. Hadir tidak malam ini? Hadir tidak? Tidak. Nah, kita kurangi lagi yang lain. Ada orang yang beragama Islam, badannya sehat, punya kesempatan, tapi tidak beriman. Datang tidak malam ini? Yang di luar, Pak. Ya, Pak ya? Atau ada orang yang beriman, beragama Islam, punya kesempatan, tapi sakit, tidak sehat. Datang tidak? Yang datang malam ini 4 ini ada tidak? Insya Allah kita hadir malam ini beriman, beragama Islam, sehat, dan punya kesempatan. Jadi kalau Allah beri yang 4 ini, ibu beriman, ibu beragama Islam, ibu sehat dan punya kesempatan, orang yang beriman patut mengucapkan abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, Bu ya? Ngantuk belum? Sampai jam berapa kita? Jam 25.07. Kacang panjang campur gula, Ustaz. Tidak usah ceramah panjang-panjang kaki omong gilo. Salawat beriring salam. Mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi, Bu? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, 1 kali kita mengucapkan salawat kepada Nabi, Allah ampuni 10 dosa yang ada pada kita. 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah tambah 10 amal kebaikan yang ada pada diri kita. 1 kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan angkat 10 derajat kemuliaan kita di hadapan Allah, Pak. Jadi jangan rugi kalau sepelit-pelit umat Islam, kalau diucapkan nama Rasulullah Muhammad, mereka tidak berselawat kepada Nabi. Itulah umat yang paling kikir dan pelit, Pak. Ya.
Malam ini aku tidak kalah mau ceramah 2 jam Pak Ibu. Kita sampaikan Quran surat Al-Isra ayat 1 saja. Di sana Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'. Nah, satu ayat ini Bapak, mudah-mudahan selesai sebelum subuh. Kita kaji ulang pendekatan tafsir sejarahnya saja. Setiap ayat Al-Quran, pahami, kalau kalimat awal diawali dengan kalimat tasbih. Kalimat apa Bu? Apa kalimat tasbih? Subhanallazi, alhamdulillah, tabarakallazi, sabbahalillah. Itu ayat-ayat tasbih Pak. Ya, Quran surat Al-Isra yang berbicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah awali dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Dalam kitab Ibnu Katsir, kalau Allah memulai dengan kalimat subhanallah, artinya Allah itu mengingatkan kepada manusia, akulah zat yang maha agung yang patut kalian sembah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Bu ya. Maha suci Allah. Kuajarkan rumus seperti ini. Sesuatu yang bersih belum tentu suci. Tapi sesuatu yang suci pasti bersih. Bu, ibu pakai jilbab bersih, di tempat yang bersih, pakai mukena bersih, sejadah bersih, sholat di tempat yang bersih, tapi ibu tidak ambil air wudhu, sah apa tidak? Kenapa? Kenapa Bu? Tidak sesuatu yang bersih belum tentu suci, tapi sesuatu yang suci pasti Artinya apa Ustadz? Ibu pakai jilbab yang bersih, pakai kerudung yang bersih, pakai sejadah yang bersih, sujud di tempat yang bersih, tapi pakaian yang ibu beli dari hasil togel, jilbab yang ibu beli dari hasil rentenir, pakaian yang bapak pakai dari hasil menganakkan uang, suci apa tidak? Suci apa tidak? Jadi kalau sesuatu yang bersih belum tentu suci. Kenapa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ibu dapatkan dan akan kemana? Itu yang Allah akan tanya kepada ibu dan bapak. Ya Bu ya. Makanya peristiwa besar Isra wal Mi'raj itu Pak, Rasulullah itu dalam sejarah Islam 2 kali dioperasi. Pertama pada usia 4 tahun Nabi Muhammad dibersihkan hatinya, dibersihkan dan disucikan. Yang kedua, Nabi Muhammad dioperasi oleh malaikat Jibril pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Diambil, dibersihkan dan disucikan jiwanya. Diapakan Bu? Disucikan. Kenapa? Kenapa Rasulullah harus suci? Karena Rasul pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj menempuh 3 alam. Berapa alam? Berapa alam Pak? 3 alam. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj, Rasul akan menempuh 3 alam. Kalau Rasul tidak disucikan dan dibersihkan, maka jasad Rasulullah itu akan hancur naik ke atas Pak. Makanya ayat ini diawali dengan Maha Suci Allah. Peristiwa besar Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad menempuh 3 alam. Nah, ini pahami Bapak dan Ibu. Alam pertama dinamakan alam nasud, alam manusia.
Apa ini alam manusia? Minal masjidil harami ilal masjidil itu dinamakan alam manusia, Pak. Ya. Dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu dinamakan alam manusia. Setelah sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah dioperasi, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, Mikail. Ya. Dibersihkan dan disucikan, kemudian diberikan hikmah. Allazi baroknah, Allah berkahi, Allah sucikan jiwa Nabi, Pak. Setelah dioperasi dan dibersihkan, Nabi Muhammad disiapkan 2 gelas. 1 berisi madu, berisi racun, 1 berisi susu. Rasul milih apa? Milih apa? Susu. Tanpa bimbang dan tidak ragu, Rasulullah ketika disiapkan oleh malaikat Jibril 2 gelas, 1 berisi madu, 1 berisi racun. Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi madu, berisi susu. Diminum oleh Nabi, ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, sodaktah ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Kenapa Jibril? Andaikan kau memilih gelas yang berisi racun, maka umatmu nanti akan hancur semua, Pak. Untung Nabi minum susu. Lagi minum susu, lagi banyak yang hancur umatnya, Pak. Ya, Bu? Bu, kalau ada 2 gelas, yang 1 berisi madu, yang 1 berisi racun, dihadapkan di depan ibu, ibu pilih di madu atau di racun? Ayo jawab. Ya. Kalau ada 2 gelas, 1 berisi madu, 1 berisi racun, dihadapkan dan harus memilih, ibu pilih di madu atau di racun? Ketawa. Dendak kalau di madu dendak, di racun dendak. Ya. Nah, itulah kalimat allazi baroknah, Allah berkahi. Sesuatu yang Allah ridhoi, Pak, belum tentu berkah. Tapi kalau sesuatu yang Allah berkahi, pasti Allah ridho. Itu pendekatannya. Jadi Nabi Muhammad itu pada saat peristiwa besar Isra wal Mi'raj menempuh 3 alam. Alam yang pertama dinamakan alam nasud, alam manusia. Alam apa, Bu? Alam apa? Alam manusia. Setelah dari alam manusia, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Nabi Muhammad melanjutkan ke alam yang kedua. Apa namanya alam kedua? Alam malakut, alam para malaikat. Rasul di alam kedua melanjutkan perjalanan alam malakut, alam para malaikat. Apa ini alam malaikat? Dikenal langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6 dan 7. Ada berapa langit? Ada berapa langit? 7. Ini dinamakan alam malakut, alam para malaikat, Pak. Pada saat peristiwa besar Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit yang pertama, langit kedua, sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi manusia pertama. Siapa, Bu? Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh bertemu dari imam seluruh manusia, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apal tidak, Bu? Apal tidak?
Ayo hafal tidak? Aku ulangi 2 kali. Siapa yang hafal aku tunjuk, ku kasihkan salku ini. Ya, bapak-bapak ulangi. Aku ulang. Nanti ku kasih pertanyaan. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Berapa Nabi yang dijumpai? Berapa Nabi? Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berapa Nabi? Siapa yang jawab 7 angkat tangan? Ayo angkat tangan. Siapa yang jawab 8 angkat tangan? Ada berapa Nabi Pak yang dijumpai? Berapa? 7 apa 8? 8 apa 7? 8. Betul Pak. Dah aku ulang. Langit pertama bertemu dengan Nabi. Langit kedua Isa dan Yahya. 2 kan? Di sini terjebak nih, Pak. Di langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat yang sama, hafal, maju ke depan? Ayo, siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Aku kasihkan salahku ini. Dah, itu langit yang kedua. Di alam yang kedua, Pak. Setelah Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sampai ke langit yang ketujuh, yang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, malaikat Jibril dan Mikail berserta kendaraan buruk berhenti di langit yang ketujuh, Pak. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku berhenti sampai di sini. Kenapa? Kau lanjutkan perjalanan ke alam yang ketiga, yang dikenal dengan alam lahud, alam ketuhanan. Nabi Muhammad berjumpa dan dipanggil oleh Allah. Jibril, Mikail dan kendaraan borok berhenti di langit yang ketujuh. Apa yang Rasulullah hasilkan ketika berjumpa dengan malaikat? Pertama, percakapan Allah dan Nabi Muhammad ketika peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Diabadikan ucapan kita ketika syahadat salat. At-tahiyatul mubarakatut salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah ucapan Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah pada saat peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj ini, Pak, kalau Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah perintahkan manusia itu melalui wahyu, melalui Jibril. Tapi kalau Allah perintahkan kita berhaji, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, Allah juga perintahkan melalui wahyu, melalui Jibril. Allah perintahkan kita untuk berzakat dan berinfak juga melalui wahyu, melalui Jibril, Pak. Tapi ketika Nabi Muhammad diperintahkan sholat, dipanggil langsung oleh Allah pada saat peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Bu, siapa yang sudah pernah haji dan umrah angkat tangan? Ya, jarak antara kota Mekah dengan Fajar Bulan itu jauh apa dekat, Bu? Jauh apa dekat? Naik pesawat dari Palembang ke Mekah itu berapa jam? 9 jam. Betul. 9 jam itu naik mobil atau pesawat? Pesawat. Jauh apa dekat? Jauh, Pak. Renungannya apa? Agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad sampai ke Fajar Bulan ini jauh apa dekat?
Jauh apa dekat? Jauh, Pak. Ya. Jadi 1453 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu telah wafat dan meninggalkan kita membawa ajaran Islam ini, Pak. Tapi umat Islam ini walaupun kita tinggal di tempat yang jauh saat ini, kita tetap bersyukur dapat warisan ajaran Rasul. Betul, Pak? Apa salah satu warisan Rasul yang dititipkan kepada kita? Mengerjakan ibadah sholat. Makanya umat Islam itu tetap harus bersyukur. Bersyukur apa? Dapat warisan sholat. Bersyukur apa tidak, Pak? Yakin? Besar dan kecil tetap harus bersyukur. Contoh, ada orang yang dapat warisan sholat dari Nabi. Seminggu cuman sekali, cuman Jumat saja, Pak. Ada tidak? Ada apa tidak? Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Ada orang yang dapat warisan Rasul, sholat itu cuma setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Ada apa tidak, Pak? Ada apa tidak? Ada. Ya, Pak ya? Ada orang yang dapat warisan Rasul itu dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dikerjakan sehari semalam. Warasatil anbiya, pewaris para nabi. Itulah orang yang paling baik, Pak. Tapi tetap harus bersyukur. Yakin Ibu bersyukur? Yakin. Jadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu pertama kali, Pak. Bu, sanggup tak 50 waktu? Sanggup apa tidak? Bapak sanggup apa tidak? Apa yang terjadi? Kita singkatkan cerita sejarah. Begitu Nabi Muhammad menerima perintah sholat 50 waktu, Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6. Langit berapa? Ketika di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Muhammad, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu? Musa, Allah perintahkan kepadaku dan diteruskan kepada umatku nanti supaya sholat 50 waktu. Sholat berapa? 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu, Muhammad. Naiklah lagi menghadap Allah, kurangi. Berapa kali Rasul naik turun dari langit ke-6 menghadap Allah? Sampai 9 kali, Bu. Berapa kali? 9. Setiap naik dikurangi 5. Setiap naik dikurangi 5. Sampai pada hitungan ke-9 tinggal 5 waktu. Coba bayangkan. Tinggal berapa? 5 waktu. Setelah 5 waktu, Musa berkata lagi kepada Nabi Muhammad, naik lagi Muhammad, kurangi dari 5 waktu itu, umatmu tidak akan sanggup. Ya, Bu. Apa kata Nabi bahasa kitanya? Lama luan ngadap Tuhan, tinggal 5 waktu mada tidak sanggup. Ya. Makanya Pak, pentingnya melaksanakan ibadah sholat itu, sehingga pertama dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nilainya sama Allah kasih. 1 waktu kita mengerjakan sholat sendirian 10 pahalanya. 5 waktu kita mengerjakan sholat tetap 50 nilai ibadahnya di hadapan Allah. Ya, Bu ya. Dah, aku gambarkan sedikit lagi berkaitan dengan sholat. Nanti Bapak dan Ibu silakan masuk dalam kelompok mana, dengari ceritaku baik-baik. Ya, Bu ya. Supaya evaluasi diri balik dari sini. Kita ini menunggu kehidupan atau menunggu kematian? Ayo jawab. Kita ini, Pak, menunggu kehidupan atau menunggu kematian? Betul. Siapa yang tinggal di masjid ini yang tidak bakal meninggal? Angkat tangan.
Kita yang makhluk hidup ini Pak, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mengalami mati. Betul Bu? Orang kaya, orang miskin mati cepat. Jadi semuanya akan mengalami mati. Berkaitan dengan mati dan dikaitkan dengan sholat, ibu dan bapak harus ingat, manusia ini nanti di hari kiamat dihidupkan dibagi 4 Pak. Nah, ibu dan bapak masuk kelompok mana? Dengarkan baik-baik, tanyakan kepada diri bapak masing-masing nanti. Jadi manusia ini pada akhirnya semuanya akan mati Pak. Dan ketika di hari kiamat nanti Allah hidupkan kembali. Allah apakan? Ketika manusia Allah bangkitkan, Allah hidupkan di hari kiamat nanti, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, manusia dibagi 4 kelompok oleh Allah. Berapa kelompok Bu? Pertama, kelompok yang pertama, dengari baik-baik. Ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, semuanya manusia Pak. Tapi kepalanya terang bagaikan sinar matahari. Kepalanya terang bagaikan sinar. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, siapa ini umatku yang terang kepalanya bagaikan sinar matahari? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Dia rajin sholat berjamaah di masjid. Azan belum dikomandangkan, dia buruan datang ke masjid. Waktu belum masuk, dia sudah duluan masuk ke masjid. Orang yang rajin berjamaah di masjid, sebelum azan dikumandangkan dia sudah datang duluan. Orang yang seperti ini di hari kiamat bangkit, wajahnya terang bagaikan sinar mata. Sinar apa? Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, dengar baik-baik. Ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, semua manusia Pak. Tapi kepalanya tetap mendapatkan sinar, mulai redup bagaikan sinar bulan. Masih bercahaya tidak? Masih. Bertanya Muhammad kepada Jibril, Jibril, siapa ini umatku, wajahnya terang bagaikan sinar bulan? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia, rajin sholat berjamaah di masjid. Tapi orang 1 rakaat baru datang Pak. Orang 2 rakaat baru datang, masbuk, tapi sempat sholat berjamaah. Nah, lekina ilah ya rajin datang terlambat itu dapat sinar bulan. Ya. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, orang sudah 1 rakaat baru datang, orang sudah 2 rakaat baru datang, tapi sempat sholat berjamaah, masbuk. Orang yang seperti ini mendapat sinar-sinar bulan di hari kiamat nanti. Ada apa tidak? Banyak Pak. Ya. Sudah kelompok keberapa ini? 2. Kelompok yang ketiga. Nah, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya tetap bersinar kecil, tidak seperti matahari dan bulan, seperti sinar bintang. Kecil apa tidak? Masih bersinar apa tidak? Masih. Tapi seperti sinar apa Pak? Bintang. Lalu Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, siapa ini umatku, tidak mendapat cahaya terang seperti matahari dan bulan, tapi mendapat sinar bintang. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, inilah umatmu waktu hidup di dunia, tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tapi masuk waktu sholat di rumah dikerjakan, di pasar dikerjakan, saat naik kendaraan dikerjakan, di kebun dan di sawah dikerjakan. Masuk waktu sholat tetap dikerjakan, tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Maka orang yang seperti itu mendapat sinar seperti sinar bintang. Kelompok yang keberapa? Kelompok yang keberapa?
3. Berapa tadi kelompoknya? 4. Nah, yang terakhir dengari baik-baik. Dengari baik-baik, Pak. Kelompok yang keempat. Ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, semua jasad manusia, Pak. Badannya manusia, tangan manusia, tapi kepalanya berubah seekor kepala babi. Kepala apa, Bu? Kepala apa, Pak? Babi. Bertanya Muhammad kepada malaikat Jibril, Jibril, siapa ini umatku yang kepalanya berubah menjadi kepala babi? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia, KTP-nya saja Islam Muhammad, tapi sholat tidak pernah sama sekali, Pak. Sholat tidak pernah sama sekali, KTP-nya Islam. Ayo jawab jujur, ibu masuk kelompok mana? Siapa yang matahari, angkat tangan. Siapa yang bulan, angkat tangan. Siapa yang bintang, angkat tangan. Siapa yang berubah kepala babi, angkat tangan. Dia tidak kali ngaku. Jadi mulai balik ke evaluasi lah, Pak. Masuk kelompok mana? Ya, saking pentingnya sholat. Allah itu maha rahman dan maha rahim, Pak. Maha pengasih dan maha penyayang. Allah kasih tahu, kalau kalian ingin mendapatkan sinar matahari, ini. Mau mendapatkan sinar bulan, ini jalannya. Mau bintang, ini. Mau berubah menjadi kepala babi, sudah dikasih tahu kuncinya, Pak.